Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga Allah masih memberikan kepada kita kasih sayangnya untuk bisa kita melakukan ketaatan kepada-Nya saja. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita juga pada kesempatan ini, mumpung masih suasana di bulan Syawal, saat ini sudah hari yang ke-19 di bulan Syawal tahun 1446 Hijriah. Maka oleh karena itu masih ada satu kesempatan kita untuk melanjutkan agenda ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping kita juga masih menyambung hubungan silaturahmi dengan tetangga, dengan saudara, tetangga jauh, tetangga dekat, ataupun kaum kerabat kita. Maka ini pun juga masih ada juga kesempatan kita untuk hablum minallah, bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan summa atbi'u sittan min Syawal ka kasyabida." Dan siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan memberikan pahala baginya seperti puasa sepanjang tahun. Sidang Jumat yang berbahagia, kesempatan emas salah satunya adalah ketika Allah masih memberikan usia pada kita semua, umur yang panjang dan juga kesehatan ini. Mari kita maksimalkan kembali bahwa keseharian kita hanya ada 2 hubungan, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan ibadah. Di dalam ibadah itu sendiri ada satu penyebutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan kepada Allah berbagai macam kebutuhan hajat kita. Itulah disebut dengan doa. Sedangkan doa itu sendiri adalah sebagai mukhul ibadah. Doa itu ini adalah merupakan sumsumnya daripada ibadah. As-salatu ad-du'a. Salat itu sendiri adalah disebut dengan doa. Maka mari kita senantiasa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan. Allahus Samad, Allah tempat memohon, Allah tempat meminta. Tidak ada sesuatu yang kita mintakan dengan kekuasaannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 110 sampai dengan 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka katakanlah, mintalah kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki 99 nama-nama yang baik. Maka di dalam ibadah salat kita pun, di dalam Quran surat Al-Fatihah sendiri itu sudah diawali dengan kita memuji kepada Allah, dengan memuji bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di situ pula
kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ada doa di dalam. Jamaah rahimahumullah. Maka oleh karena itu, doa sebagai sumsumnya ibadah tadi tidak kita abaikan. Bahkan ada satu riwayat bahwa ada satu pengabaian, bahkan sampai kata yang sangat tidak enak didengar, pengkhianatan terhadap doanya sendiri. Satu kisah kaum Yahudi Khaybar yang notabene dia ketika berada di Madinah sebagai pendatang, dia selalu berperang dengan kaum Aus dan Khazraj, dan juga termasuk juga suku Ghatafan, dan dia selalu kalah di dalam peperangan itu. Maka sampai kepada puncaknya itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikan pertolongan kepada kami, yaitu Tuhan Muhammad yang menjadi Nabi Ummi Nabi yang terakhir. Maka dengan serta-merta tidak lama dari berdoanya, doanya itu dikabulkan ketika dia melawan suku-suku yang berada di Madinah. Dia selalu menang. Namun ketika Rasulullah Muhammad SAW datang tiba di Madinah, maka apa komentar reaksi daripada orang-orang Yahudi? Yang pertama adalah mereka lupa terhadap doanya itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu kesempatan kemenangan kepada mereka, lalu Nabi Muhammad SAW memberikan juga kesempatan agar mereka juga bisa masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata mereka menolak mentah-mentah. Ada juga yang mereka masuk ke dalam agama Islam, tapi bagaikan duri dalam daging. Mereka selalu mencari amannya saja. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk mengajak kebaikan, mereka juga ada di dalamnya. Tapi ketika Rasulullah memberikan kesempatan mereka untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak alasan mereka untuk tidak ikut berperang di dalamnya. Jamaah rahimahumullah, ini adalah satu bukti pengkhianatan terhadap doanya sendiri. Bahkan kita sendiri barangkali dalam kehidupan sehari-hari, saking kita sudah banyak meminta, memohon, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa yang kita minta tidak kunjung juga terkabulkan, maka sampai-sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Quran, wala tayasu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita mau jujur, ketika doa-doa kita, misalnya kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta rezeki yang banyak, tapi ternyata kita tidak mau ikhtiar, malas untuk bekerja, bahkan barangkali bisa jadi cara bekerjanya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan laksanakanlah jual beli, dan Allah telah mengharamkan dengan cara riba. Jamaah rahimahumullah, ikhtiar itu adalah merupakan bagian proses daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Termasuk kalau kita menyadari barangkali namanya rezeki itu bukan berarti berupa harta benda yang melimpah ruah. Termasuk kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kesehatan itu dicabut saja, sedikit saja, misalnya kesehatan salah satu yang ada di anggota badan kita ini, maka ketika kita itu harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak, apalagi tidak mempunyai JKN dan seterusnya, maka ini akan terasa bahwa kesehatan itu harganya mahal. Maka oleh karena itu, maka doa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah banyak mengabulkan kepada kita, namun dengan cara dan jalan yang lain, menurut yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, mari kita selalu berbaik sangka dan terus kita selalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengecorkan keran-keran rezeki-rezekinya tersebut adalah pertama kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Yang kedua adalah mari kita mudahkan segala perintah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ikuti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka jawabannya ketika kita sudah betul-betul takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka dalam kita tunaikan semua kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita akan mengambil hak kita sebagai hamba Allah yang tadi secara doa kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahumullah, mudah-mudahan di awal kita bulan Syawal ini, Syawal adalah artinya peningkatan amal, maka mari kita teruskan agenda-agenda Ramadan, bulan-bulan kita selama di bulan Ramadan, baik itu adalah kita ibadahnya, termasuk ibadah puasanya, maka kita lanjutkan di bulan Syawal ini dengan 6 hari saja, mumpung masih ada kesempatan, mari kita laksanakan. Kemudian yang keduanya adalah tadarus Al-Qur'annya juga mari kita teruskan di bulan Syawal ini, dan juga sedekahnya dan juga kebajikan-kebajikan yang lain akan selalu kita istiqomah kita lakukan sampai hayat kita menjemput. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahi shalihin, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وكما قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأكفنا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصدقاتنا برحمتك يا أرحم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la tadhkurun